jangan nilai ekonomi sembarangan deh intinya. Karena apa? Masalah perceraian. Iya. Masalah kedengeran ya. Hello guys, welcome back to our channel. Nah kali ini nih sesuai requestan teman-teman kita kemarin. Nah kita kali ini mau bahas topik tentang cara ngadapin cowok pelit nih. Apalagi cowok-cowok yang kalau setiap keluar sama cewek tuh nggak pernah mau modal, ya. Gimana sih cara ngadapin cowok-cowok pelit model kayak begini dan ciri-cirinya tuh kayak gimana? Langsung aja ya kita panggil bro kita ya, bro. Ini bentar bro. Halo bro. Ya, salam COVID. Ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman-teman kita kemarin ya. Cara ngadapin cowok-cowok pelit sama cowok-cowok tuh, maksudnya pelit itu dalam artian hitung-hitungan, nggak mau modal, selalu ungkit-ungkit masalah uang segala macam. Padahal di satu sisi dia tuh cowok gitu loh, emang peranannya paling besar untuk namanya materi gitu loh. Wah, ini pembahasannya agak sensitif sih ya bro ya kalau gue bilang. Tapi ya di sini kan konten kita kan reality nih. Nah. Jadi apa yang kita punya, walaupun kita bukan pakar, pengetahuan kita tentang cowok, pengetahuan kita tentang cewek kita share di sini. Ya, boleh. Memang jadi pembahasan konten judul saat ini nih agak sensitif ya bro ya, karena pembahasan tentang uang. Ya, materi uang. dan cowok yang berkaitan dengan uang. Nah ini sensitif banget kalau gue bilang. Kenapa? Karena cowok ini harga dirinya itu lebih tinggi, dia punya harga diri itu lebih di atas perempuan gitu. Pasti. Jadi dia walaupun dia nggak ada, tapi seakan-akan dia pasti harus ada. Ya ini cowok. Kan tulang rusuk kita satu ada di cewek bro. Iya, jadi inilah laki-laki itu sangat sensitif dengan namanya uang. Tapi kita harus bahas. Karena ini apa? Karena keuangan ini akan jadi sumber masalah kalau tidak dibahas dengan ladies ya. Ladies itu harus paham dengan keuangan, masalah keuangan dengan pasangannya. Itu loh. Gimana? Jadi apa yang harus dibahas nih pertama? Nah ini kita cara topiknya kita Q&A aja ya modelnya ya. Boleh. Jadi gue tanya nanti lu jawab, lu jawab gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan gue sih beberapa sih dari teman-teman kita kemarin. Nih kayak pertanyaan pertama nih kayak nih sebentar nih dari Nana Suhendra nih. Oke. Nih, gimana Nana? Gimana sih supaya kita tahu ciri-ciri cowok yang apa nih? Yang pelit. Nah, di awal tuh gimana sih supaya kita bisa tahu ciri-ciri cowok yang pelit? Oke. Ini sepengetahuan gue ya. Gue bukan pakar tapi gue mungkin punya beberapa teman, beberapa orang sekitar gue yang pernah mengalami masalah seperti ini. Jadi bukan berarti gue pakar ya. Oke, pertama ciri-ciri cowok pelit. Cowok pelit itu pada saat lo dating, pertama kali lo dating, first date lo, itu pada saat bill tagihan datang itu bayarnya masing-masing. Nah, dia pisahin. Ini bill gue. Ini gue makan ini, lo makan ini. Itu dipisahin. Itu jadinya dia kayak berteman nggak sih? Kayak sekedar enggak. friend? Kalau just friend beda. Ini kan pada posisinya ini kita bicara PDKT, pendekatan. Nama kita tahu dong, jadi pasti paham lah namanya orang PDKT, nama sama teman itu pasti dia akan beda, akan dia akan bisa rasain gitu loh. Oh ini temen nih. Reaksinya beda ya. Oh ini dia mau deketin gue nih. Itu dia pasti tahu, nggak mungkin enggak, yakin gue. Jadi itu satu. Pada first date tiba-tiba nih cowok bagi tagihan, bagi dua billnya. Lo makan ini, gue makan ini. Nah ini tanda tanya, ini perlu diwaspadai. Karena apa? Ini bisa jadi ini cowok pelit gitu loh. Itu satu. Siapa lagi bro? Nih pertanyaan berikutnya nih ya dari Angela Saraswati nih. Dari si Angel nih. Gimana? Si Angel dia nanya nih, kalau cowok yang sering ungkit-ungkit masalah uang padahal baru keluar sedikit aja, gimana sih? Itu lo kalau bisa kalau dapet cowok kayak gitu ya, lo balikin duitnya, lo lebihin. Nah, lo kasih lebihnya, anggap aja bunganya. Jadi ini kalau buat ladies nih, kalau ini gua meluruskan omongannya si Radit ya. Jadi kalau nih cewek-cewek yang ketemu cowok nih baru PDKT ya, terus baru si pertengahan cowok jalan tiba-tiba ada masalah, berantem gitu. Ya, si cowok baru ngeluarin duit dikit langsung diungkit-ungkit nih.
Jadi kita balikin aja duitnya. Balikin duitnya lebihin sekalian. Anggap aja bunga ya. Anggap aja bunga. Oh gitu. iya boleh juga tuh ladies ya, dicatat tuh. Nah ini pertanyaan ketiga nih. Lagi. Dari Silvi. Gimana sih kalau kita mau bikin supaya pasangan kita jadi nggak pelit? Nah, kayaknya itu memang udah dari jadi wataknya gini, ya. kalau pelit ini definisinya pelit ini luas sih kalau gue bilang. Dia punya duit atau dia nggak punya duit. Kalau dia punya duit dia pelit. Kalau gue bilang jangan deketin. Karena apa? Dia ada loh. Kecuali dia nggak ada. Ini yang kalau dia nggak ada, apa yang mau dikasih? Ya. Gitu loh. Jadi Beda, dua hal berbeda ya. hal. Dua hal berbeda. Bahayanya apa sih itu kalau dua hal berbeda ini kalau kita paksain? Kalau kita paksain Ya, berhubungan sama hubungan ini jadinya kayak gimana sih nanti? ya makanya kita harus tahu dulu dia memang nggak ada duit atau dia memang pelit gitu loh bro. Oke, kita bahas yang pertama nih, yang dia nggak ada duit. Kalau kita paksa kelanjutannya nanti akan seperti apa? Ya kalau dia nggak ada duit, lo harus paksa dia cari duit gitu. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua dia punya duit tapi dia memang pelit. Gak usah lo paksa, nggak usah udah begini. Kalau gue bilang mending nggak usah berhubungan sama itu. Kenapa? Endingnya bakal terjadi apa? Karena apa? Ekonomi itu akan jadi masalah nanti ke depannya gitu loh. Apa sih ketakutan terbesarnya nih kalau kita hadapin dua masalah ini? Kalau lo hadapin masalah yang punya duit tapi dia pelit, ya. Ini tanda tanya lagi, ini dibagi lagi. Dia pelit karena memang dia untuk save money untuk hubungan ke depannya, atau dia pelit karena memang lu mau nyimpan itu duit sampai dia mati gitu loh. Nah, itu beda. Kalau misalkan dia save money untuk ke depannya, itu boleh kita udah hubungan kan, ada komitmen dengan dia boleh. Tapi kalau misalkan lu komitmen sama orang yang dia punya duit, dia nggak mau nih duitnya dibagi-bagi ke orang, nah ini lo kalau gue bilang jangan deh. Karena apa? Resikonya nanti lu tekanan batin sama dia gitu. Ya. Jadi gini, sebenarnya sumber masalah itu di ekonomi bro. Karena sejauh ini yang gue lingkaran teman-teman gue di sekitar gue itu yang sudah menikah atau yang masih pacaran, mereka itu mah berantem berdebat ya masalah itu ekonomi. Jadi lo harus di sini tuh lo harus bisa tahu ya, bisa pinter-pinter lah gitu loh untuk melihat ini lady saya ini cowok punya kedepannya seperti apa sih, visi misinya apa sih gitu. Tapi kalau seandainya kayak itu kan berarti kan secara nggak langsung dari segi kemapanan kan. Kalau seandainya dia berhadapan dengan si cowok yang kurang mapan tapi nggak pelit, ya itu dia makanya itu berarti masuk yang pertama ya. Lo harus perjuangin itu. Lo ladies kalau udah cepet cowok seperti itu ya, lo harus perjuangin. Karena apa? Dia ini lagi masa merintis. Nah, masa-masa merintis ini yang sangat kita dukung, ladies dukung buat dia kedepannya jadi sukses gitu loh. Nanti kalau udah sukses juga nggak akan lupa. Nggak akan lupa gitu loh. Nah itu dia intinya, lo harus lihat dia pelit karena memang nggak ada atau dia pelit karena ada tapi dia nggak mau kasih. Itu aja sih. Coba lagi. Ini ada dari Sulistiawati. Kak, kalau kita ketemu kalau kita apa nih tulisannya? Oh, Kak, kalau kita punya pasangan cowok yang pelit. Tapi kita ada niat hati take and give nih sama dia, Kak. Tapi lama-lama kok dia jadi malah ngakalin kita terus yang keluar duit. Gimana cara ngadapinnya? Ngakalin ya. Oh jadi dia disakanakan jadi memanfaatkan kayaknya ya, maksud dia tuh manfaatin dia, jadi take and give, jadi lama-lama dimanfaatin, jadi biar si cewek terus yang keluar duit gitu loh. Gimana sih cara ngeladenin itu? Nah lu balik lagi, ini cowoknya ini serius nggak sama lu gitu loh. Kalau memang ini cowok serius sama lu, ya udah nothing tulus. Kalau memang itu baik, itu buat serius ke depannya, kita keluar uang atau ladies keluar uang buat laki-laki seperti ini ya untuk sama-sama ke depan ya nggak masalah kalau gue bilang. Jadi juga ladies juga jangan terlalu perhitungan dengan laki-laki, apa harus laki-laki bayar, enggak juga. Ladies terus punya juga namanya harga diri juga sebagai wanita. Jangan mau direndahkan dengan uangnya pasangan laki-laki gitu loh. Jadi pasangan ladies ini pakai uang, tapi ladies sendiri akhirnya seakan-akan kayak terjajah gitu loh dengan uangnya itu. Otomatis kan laki-laki ini yang gue tahu ya, ketika dia udah keluarin uang dia harus dapat feedback apa yang harus gue dapat. Rata-rata kayak gitu, nggak semua ya, tapi rata-rata kayak gitu ya. Makanya ladies juga harus punya kapasitas bahwa gue tuh bukan lo bisa lo jajah gitu. Ya jadi buat si cowok nih keluar uang nih, layak nggak sih gue keluarin uang buat lo gitu ya.
bisa sih. Iya. Tapi ya intinya kalau soal layak nggak layak itu tergantung kalian komitmennya seperti apa sih ya. Kalau misalnya memang serius dalam berhubungan dan ada tujuan untuk pernikahan, go ahead lah kalian. Uang bukan jadi masalah, tapi itu yang harus dibahas. Iya, itu yang awal. dibahas di awal. Mau bagaimana nanti kelanjutannya itu harus jelas. Iya, kayak gitu sih. Itu aja sih bro pertanyaannya sih kurang lebih. Ya intinya gitu, kita sekali lagi gue ambil kesimpulannya ya. Uang bukan segalanya, ya, tapi segalanya butuh uang. Ya itu doang sih kalau gue bilang. Tapi kalau masukan dari gue juga ya, ibaratnya gini loh. Jadi kalau masukan dari gue nih pribadi, kalau sebagai laki-laki, apalagi dalam ciri yang, oke kita ngomong ini ada dua hal yang tadi lo bilang kan, cowok mapan dan cowok yang belum mapan. Oke, kalau untuk cowok mapan, kalau dia mau keluarin duit buat si cewek, mau si ceweknya kayak gimana tingkah lakunya is okay. Ya enggak, karena dia ibaratnya dia baru kenal. Gitu loh. Jadi gue keluarin duit buat lo, yang penting gue fun. Tentu yang kayak lo bilang tadi, ada gift-nya, apa sih yang gue keluarin buat lo, apa yang bisa lo kasih buat gue gitu loh. Nah tapi untuk yang pilihan pertama nih, untuk cowok yang kurang mapan, otomatis kan dia bekerja dari bawah. Tentunya pastinya belum mungkin ketemu si cowok mapan ini nih. Dia mapan dalam artian apa ya, kan kita banyak ini ya, entah dari keluarganya dia bisa begitu atau turun menurun atau gimana. Ini dalam dua hal yang berbeda. Kalau untuk saran gue dari cowok yang pertama ini nih, dihargain sih. Oh, harus. Apapun yang dia keluarin, ingat bro, ladies ingat ya, cowok mapan berani keluarin buat lu duit 1 juta, ya itu dia punya uang 10 juta, tapi dia cuma kasih lu 1 juta. Cowok yang belum mapan yang serius sama lu, ingat dia akan kasih lu 100 ribu, walaupun dia cuma punya duit 110 ribu. Berarti si cowok yang kedua ini nih, yang nggak mapan cuma akan megang duit 10 ribu. Itu buat beda. bahagia. Itu bedanya kayak gitu. Itu bedanya. Dia akan nyisihin duit buat dia lebih dikit, yang penting buat ceweknya bahagia akan lebih banyak dia kasih. Persentasenya beda. Beda. 10 ribu dia simpan, 100 ribu buat si cewek. Beda hal sama si mapan. Kalau si mapan itu 1 juta dia simpan, punya uang 10 juta. 10 jutanya dia simpan, 1 jutanya dia kasih ke si cewek. Iya, itulah. Karena buat apa gue kasih 10 juta ke lu? Apa yang bakal lu kasih balik ke gue dengan uang segitu? Nggak ada. Dari intinya percintaan ini bukan take and give, tapi take and take. Take and take, saling menghargai. Sorry. Give and give. Give and give, ya, saling menghargai ya. Bukan take and take. Jadi orang bilang take and give, tapi nggak. Kalau dalam berhubungan, dalam kita menjenjang pernikahan atau pacaran, kalau kita serius, give and give. Udah Ya. itu aja. Yang penting si cowok ngasih, jangan jadiin hitung-hitungan dan si cewek ngasih pun jangan sampai dijadiin hitung-hitungan. Jadi intinya jangan perhitungan dalam berhubungan. Jangan perhitungan dalam berhubungan. Karena rezeki nggak akan kemana lah. Ketika Iya. kita memberi, itu akan feedback kitanya akan dapat. Jadi bukan dari orang itu, tapi dari orang lain atau dari siapapun itu, pasti rezeki akan datang gitu loh. Jadi jangan takut kita keluar uang untuk orang lain gitu loh. Yang selama itu dalam kebaikan gitu Iya, aja sih. iya. Itu yang bisa gua kasih masukan. Oke, kalau gitu guys. Oke, video kali ini kita sampai sini aja dulu. Jangan lupa saksiin video kita berikutnya. Nanti kalau mau ada masukan apapun bisa komen ya di bawah. Terus jangan lupa di subscribe, like, di share, ingat. Terus nontonnya jangan lupa ya, kasih tahu temen-temennya, suruh nonton biar pada belajar. Tonton full ya, jangan setengah-setengah ya, biar Nonton nggak gagal full. paham. Iya betul. Dan untuk cowok-cowok yang nonton ini, jangan ada salah paham di antara kita. Kita cuma nggak mau kelihatan bajingan aja. Padahal kita udah tobat. Iya. Kita lo doang kali. Gue doang. Tadi gue doang, gue udah tobat, dia belum. Oke guys, itu aja ya. Ya. Thank you for watching our channel and see you next video. See you.